Puji nama Tuhan, Shalom semuanya, apa kabarnya hari ini? Kami percaya semua dalam perlindungan Tuhan. Tuhan tetap menyertai dan menolong kita sampai dengan hari ini. Malam ini kita bertemu kembali bersama-sama untuk bersaat teduh, untuk memuji menyembah Tuhan. Kita mau dengarkan suara Tuhan berbicara bagi setiap kita. Mari kita buka hati kita, buka pikiran kita, dan kita berikan yang terbaik untuk nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk setiap pertolongan Tuhan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur sebab kasih setia Tuhan tidak pernah habis-habisnya bagi setiap orang-orang yang takut akan Engkau. Dan malam ini Tuhan, kami bersama-sama berkumpul melalui ibadah kami saat teduh kampus ministry Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nomensen. Tuhan, satu hal kami percaya, waktu orang-orang percaya berkumpul 2 atau 3 orang dan bersepakat, maka Engkau akan hadir dan Engkau akan menjawab setiap doa-doa kami. Demikian juga saat ini Tuhan, kami percaya ketika kami bersepakat dan kami menaikkan doa permohonan kami, Engkau hadir dan Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami, dan Engkau menjawab setiap doa-doa kami Tuhan. Dan Tuhan akan menunjukkan kuasa-Mu yang ajaib. Tuhan akan tunjukkan kasih setia-Mu yang begitu besar. Tuhan akan tunjukkan cinta-Mu yang luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Sehingga kami percaya waktu kami dengan sepenuh hati menyembah memuliakan nama Tuhan, Tuhan akan bekerja dalam hidup kami. Tuhan mulai menjamah setiap hati dan pikiran kami. Tuhan akan mengubahkan setiap pikiran-pikiran yang mungkin membuat kami merasakan ketakutan. Tuhan akan mengubahkan pikiran-pikiran yang mengakibatkan kami merasakan kekhawatiran, pikiran-pikiran yang menyebabkan kami merasakan kesedihan. Tapi biarlah oleh kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati kuasa Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami percaya Tuhan yang kami sembah, Engkau sudah mengangkat setiap kami naik. Engkau menjadikan kami kepala dan bukan menjadi ekor Tuhan. Itulah yang Engkau menjanjikan bagi setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mau ikut kepada kebenaran kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Urapi setiap kami yang melayani. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati Tuhan. Urapi juga anak-anak kami yang melayani dalam pelayanan musik pada malam ini Tuhan. Kami serahkan semua di dalam kuasa Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang berkarya, Roh Kudus yang menguasai setiap hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang percaya, bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat satu lagu pujian kita. Khususnya kalau kita saat ini merasakan ketakutan, kekhawatiran, kita percaya ada Tuhan yang tangan kanannya itu akan siap sedia untuk memegang tangan kita. Asalkan kita mau memberikan tangan kita untuk dipegang oleh Tuhan. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku
kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah lepaskan tangan kami. Kami percaya Tuhan mengangkat kami, Tuhan membawa kami, Tuhan menjadikan kami kepala dan bukan menjadi ekor. Sebab Engkaulah hakim yang adil. Engkaulah Tuhan yang bertahta atas kehidupan kami. Dan Engkau Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami. Haleluya. Sekali kami bersyukur kepadamu sebab Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Engkau Allah yang perkasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan Engkau Allah Maha Tahu. Engkau yang mengetahui segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, di keluarga kami, di kampus kami, bahkan untuk di seluruh dunia ini Tuhan. Engkau Allah yang Maha Tahu. Kami percaya Engkau Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Malam ini Tuhan, saat ini juga kami mau dengarkan suara Tuhan untuk menuntun kami, untuk membimbing kami, untuk mengingatkan kami, untuk mengajar kami, bahkan untuk meneguhkan kami, membangkitkan iman kami Tuhan, sehingga semakin hari kami akan semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi ini menjadi doa permohonan kami Tuhan. Kami tidak mau ibadah ini menjadi ibadah yang sia-sia, tapi kami percaya setiap kami dengarkan suara Tuhan, Engkau bekerja dalam hidup kami, Engkau tunjukkan mujizat-Mu dalam hidup setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya dan berkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, kalau malam ini kita mau berbicara, kita mau sharing, yaitu tentang satu topik di mana kita punya Allah yang menjadi pembela bagi kita. Katakan amin. Allah yang membela kita adalah Allah yang luar biasa. Allah yang membela kita adalah Allah yang kuasanya itu melebihi daripada kuasa apapun juga. Nah, kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita buka dari Mazmur pasal yang ke-9. Mazmur pasal yang ke-9. Kita baca dulu ayat yang pertama. Ayat yang keempat. Mazmur pasal 9 ayatnya yang keempat. Amin.
Sebab, ini karena dia versi insert, jadi mundur satu ayat. Ayat 3. Berarti tambah satu ayat. Ayat 5. Iya, itu dia. Sebab engkau membela perkaraku dan hakku sebagai hakim yang adil, engkau duduk di atas tahta. Ya, dikatakan di sini bahwa engkau Tuhan itu yang menjadi pembela atas perkaraku, membela atas hak-hak kita, dan dia adalah sebagai Tuhan yang menjadi hakim yang adil, dan dia adalah Tuhan yang duduk di atas tahtanya. Nah, arti kata daripada membela yaitu adalah satu usaha untuk mempertahankan apa yang menjadi hak seseorang. Ketika kita mengalami keadaan yang menyulitkan bagi kita, keadaan-keadaan yang mungkin membuat kita dalam posisi yang tertekan, keadaan yang membuat kita sepertinya kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Bahkan ada keadaan-keadaan di mana apa yang menjadi hak kita itu dirampas oleh orang lain. Atau mungkin apa yang menjadi hak kita lalu kemudian orang-orang menuduh dan memutarbalikkan fakta bahwa apa yang menjadi hak kita itu tidak lagi menjadi hak bagi kita. Bahkan dalam keadaan yang sangat sulit, musuh yang ada di hadapan kita, tentunya mereka memiliki kekuatan yang mungkin lebih besar daripada kekuatan yang kita miliki sebagai manusia tentunya. Dan dia memakai kekuatan yang mereka miliki untuk kemudian menekan kita, untuk kemudian membuat kita dalam keadaan yang dikalahkan oleh para musuh kita. Nah, ketika kita menghadapi hal-hal seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Apakah kemudian kita akan setiap hari berpikir, kita berusaha cari jalan keluar, bahkan mungkin kita berusaha cari pertolongan, kita minta tolong kepada teman kita, saudara kita, atau orang-orang yang kita anggap memiliki kekuasaan tertentu. Dan kita berharap kemudian mereka mau menolong kita dan membela apa yang menjadi hak kita. Tetapi pada kenyataannya, semakin kita sering meminta pertolongan kepada manusia, apa yang kita dapatkan bukanlah pertolongannya, tetapi malah kita akan semakin terjerumus kepada masalah yang semakin berat. Sebab adalah sulit bagi manusia itu untuk bisa melihat temannya atau saudaranya itu mengalami yang namanya keberhasilan. Manusia pada umumnya lebih senang melihat orang mengalami kesusahan. Dan dia akan susah ketika melihat temannya mengalami kesenangan. Dan itu menjadi ukuran di mana apakah kita sedang memiliki teman yang sejati atau bukan. Karena kalau dia teman yang sejati, maka ketika kita susah, dia ikut susah, dan ketika kita senang, dia bisa ikut merasakan kesenangan. Tetapi teman yang seperti ini, itu merupakan hal yang sangat-sangat sulit untuk kita temukan hari-hari ini. Dan Alkitab bahkan menyatakan supaya kita tidak boleh berharap kepada manusia. Kita tidak boleh menggantungkan pengharapan kita tidak boleh meminta pembelaan kita terhadap manusia. Sebab kalau kita lakukan itu, maka kita menjadi orang yang terkutuk. Nah, itu sebabnya hari ini kalau kita baca nats ini dari Mazmur pasal 9 ayat yang keempat, itu dengan jelas dikatakan, sebab engkau yang membela perkaraku dan hakku. Apakah kita kemudian hari-hari ini benar-benar merasakan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang membela setiap perkara kita? Atau sebaliknya, kita merasa frustrasi, kita merasa sedih, kita merasa tertekan dengan keadaan kita hari-hari ini. Bahkan menghadapi sakit penyakit sekalipun, itu akan membuat kita merasakan kita sedang kehilangan hak kita, yaitu bahwa kita pengen punya yang namanya hidup yang sehat, tapi karena kita sedang sakit, maka kita merasakan ada
hak kehidupan kita yang direnggut daripada kita. Dan itu membuat seseorang yang divonis terhadap suatu penyakit tertentu, biasanya dia akan semakin lama akan mengalami depresi dan tertekan dalam kehidupannya. Nah, pertanyaannya adalah, benarkah kalau kemudian kita mencari pembelaan dari sesama kita atau kita mencari pembelaan berdasarkan kekuatan kita? Kalau kita boleh renungkan, setiap kita kemudian mengalami hak kita itu diambil oleh orang lain, lalu kemudian kita berpikir apa yang harus saya lakukan, oh aku harus lakukan ini, aku harus lakukan itu. Tapi pada kenyataannya seringkali kita tidak menemukan jalan keluar. Seringkali itu berujung kepada jalan yang buntu. Seringkali itu berujung di mana kita semakin lama semakin mengalami depresi. Dan apa yang kita alami, kita menjalani kehidupan yang penuh dengan kesusahan, kesulitan. Bahkan kalau dikatakan bangun pagi sekalipun kita tidak bisa merasakan berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Yang kita hanya bisa rasakan adalah masalah dan masalah dan masalah. Yang kita bisa rasakan hanyalah keputusasaan. Tidak ada pengharapan sedikit pun, karena kita tahu setiap kita bangun maka kita akan ketemu dengan yang namanya masalah dan persoalan. Setiap kita bangun maka itu artinya kita akan ketemu dengan orang-orang yang akan menyakiti kita. Setiap kita bangun pagi maka yang kita bayangkan kita akan ketemu dengan orang-orang yang akan berusaha mengambil apa yang menjadi hak bagi kita. Pernahkah kita kemudian bangun tidur pagi-pagi dan kemudian kita merasakan, wow, ada Tuhan yang akan menjadi pembela atas setiap perkaraku. Ada Tuhan yang akan menjadi penolong atas setiap persoalan-persoalanku. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah, mengapa Daud itu sanggup berkata bahwa sebab Engkau yang membela perkaraku dan hakku. Sebab Tuhan yang membela perkaraku dan membela hakku. Tahukah kita bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang di luar daripada pikiran kita. Perkara-perkara yang jauh daripada apa yang bisa menjadi logika bagi kita. Mari kita lihat bagaimana cara Tuhan di dalam memberikan pembelaan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang pertama kita baca dalam Amsal 9 ayat yang pertama. Amsal pasal 9 ayat yang pertama. Geser aja langsung ke atas. Mazmur. Mas yang sama, Mazmur pasal 9 tadi yang di sini, ya. Ayat 1 ya. Dikatakan di situ apa? Tunjukkan sampai ayat yang keduanya. Ya. Ayat 1 dulu. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Di sini Daud punya keyakinan bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang melakukan segala perbuatan yang ajaib. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menciptakan, melakukan perbuatan yang ajaib dalam kehidupan kita? Kalau kita katakan ya, kita percaya, maka seharusnya kita tidak perlu pusing lagi memikirkan jalan keluar atas setiap masalah dan persoalan kita. Kita cukup berkata, aku tahu aku punya Tuhan yang melakukan segala perbuatannya yang ajaib. Ajaib di sini artinya adalah segala perbuatan yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia manapun. Ajaib di sini berarti adalah satu tindakan mujizat yang di luar daripada akal logika manusia. Tidak terpikirkan, tidak terselami, tidak terbayangkan. Begitu ajaibnya sampai kita berpikir, wow, kok bisa? Tapi Daud berkata, itulah Tuhanku, yaitu Tuhan di mana aku akan menceritakan segala perbuatannya yang ajaib. Nah, lihat di sini, kenapa Daud bisa berkata dengan yakin bahwa dia punya pembela
Dan pembelanya adalah bukan sembarang pembela. Pembelanya bukan pembela biasa-biasa, tapi adalah pembela yang dimana kuasanya tidak bisa diukur oleh musuh manapun. Yang pertama itu dikatakannya, yaitu Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Lalu apalagi yang dikatakan oleh Daud? Kenapa dia percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang akan membela dia dalam setiap perkaranya? Ayat yang ketiga, ayat yang kedua di sini. Ayat yang ketiganya, aku mau bersukacita dan bersukaria karena engkau. Bermazmur bagi namamu, namanya yang maha tinggi. Jadi nama Tuhan itu adalah nama yang maha tinggi. Tidak ada yang bisa melampaui daripada nama Tuhan. Nama yang begitu ajaib, nama yang berkuasa. Persoalannya adalah apakah nama yang ajaib ini ada di dalam kehidupan setiap kita? Apakah nama yang begitu tinggi ini lebih sering kita ucapkan daripada, mohon maaf, mungkin nama penyakit tertentu yang sedang mengidap di dalam tubuh kita? Apakah kemudian nama Tuhan yang maha tinggi ini lebih sering tersebut daripada nama musuh-musuh kita? Saya mau katakan, kalau di dalam pikiran kita lebih banyak tersebut nama orang-orang yang membenci kita daripada tersebut nama Tuhan yang maha tinggi yang mengasihi kita, kita pasti akan mengalami yang namanya kesusahan. Dengan lain kata, kita tidak akan bisa berbahagia menjalani kehidupan. Sebab yang kita pikirkan hanyalah nama orang-orang yang membenci kita. Tapi kalau kemudian kita bisa berpikir bahwa aku bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Tinggi dalam hal segalanya. Tinggi kasihnya, tinggi kuasanya, tinggi anugerahnya, tinggi mujizatnya. Kalau nama itu ada di dalam pikiran kita setiap hari, setiap saat, dan kita tidak mengizinkan nama-nama yang akan menimbulkan hal-hal yang negatif dalam pikiran kita. Kita nggak perlu hafal banyak nama-nama penyakit. Kita nggak perlu hafal nama orang-orang yang membenci kita. Kita tak perlu hafal nama-nama orang yang kemudian melakukan perbuatan yang jahat terhadap kita. Sebab kita cuma tahu satu hal, yaitu bahwa Tuhan yang kita sembah, namanya adalah nama yang maha tinggi. Boleh buka sekali lagi Mazmur pasal 86. Mazmur pasal yang ke-86. Kalau di sini saya ayat 9, ya sama berarti ya. Mazmur 86 ayat 9. Nah itu dia. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu. Nah lihat di sini bahwa nama Tuhan itu nantinya akan menjadi satu momen di mana seluruh bangsa yang diciptakan oleh Tuhan, mereka akan datang dan mereka akan sujud bersama-sama menyembah. Benarlah bahwa nama Tuhan itu adalah nama yang maha tinggi, nama yang ajaib, nama yang perkasa, nama yang paling mulia, nama di atas segala nama. Tapi kalau kita lebih sering menamai masalah kita, menamai persoalan kita, apa yang terjadi? Maka nama Tuhan itu tidak akan berkuasa di dalam kehidupan kita. Maka apa yang terjadi? Kita tidak akan bisa percaya bahwa Tuhan adalah pembela bagi kita. Kita akan bertanya-tanya, gimana caranya Tuhan bisa membela saya? Kenyataannya sampai hari ini hidup saya seperti ini saja. Saya tidak disembuhkan, saya tidak ditolong Tuhan, saya mengalami kekalahan, saya mengalami kegagalan, saya orang yang lemah. Saya putus asa, saya depresi, saya khawatir, saya cemas. Tapi hari ini Daud mengingatkan kepada kita,
Kalau kita mau bahwa Allah menjadi pembela bagi kita, Allah akan mempertahankan hak kita. Dan bukan kita yang mempertahankan, tapi Allah sendiri. Maka nama Tuhan itu harus lebih banyak disebutkan di dalam pikiran kita. Sebelum tidur yang kita pikirkan nama Tuhan, Engkau ajaib. Namamu Tuhan, satu waktu seluruh bangsa akan sujud menyembah dan memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan ada banyak dicatat di dalam kitab Mazmur bagaimana nama Tuhan itu begitu ajaib dan dahsyat. Bahkan kalau musuh mendengar nama Tuhan itu dia gemetar. Tapi apa yang terjadi? Ada banyak sekali orang-orang yang kalau dia dengar nama Tuhan dia rasa biasa-biasa. Tapi kalau dia dengar nama musuh dia gemetar. Contohnya hari-hari ini. Ada banyak mungkin kita mengalami ketakutan dengan varian baru, virus Delta. Wow, menakutkan. Wow, itu mengerikan sekali. Tapi dengar nama Yesus, ya biasa aja. Maka nama Yesus itu tidak akan mendatangkan kuasa apapun dalam kehidupan kita sampai kapan? Sampai kita mau memuliakan nama Yesus, meninggikan nama Yesus, mengakui bahwa nama Yesus itu adalah nama yang maha tinggi dan bukan COVID-19, bukan SARS-CoV-2, bukan apapun varian Delta apapun, itu tidak ada apa-apanya dengan nama Yesus. Maka pada waktu itu kita bisa berkata, Engkaulah yang menjadi pembela atas setiap perkaraku. Lalu yang ketiga, mengapa Tuhan itu bisa membela kita? Dalam Mazmur 9, kita balik lagi yang pertama, Mazmur pasal ke-9, ayat yang ketiga, dalam programnya ayat yang keempat, ya. Mazmur pasal 9. Apa dikatakan di situ? Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh, dan binasa di hadapanmu. Wow. Kalau Tuhan menjadi pembela bagi kita, kalau kita menjadikan Tuhan satu-satunya pembela atas kita, musuh kita itu akan mundur. Bukan hanya mundur, waktu dia mundur, karena dia tidak bisa melihat jalan yang dia lalui, dia akan tersandung dan jatuh. Dan bukan hanya jatuh, tetapi dia akan binasa. Di mana? Di hadapan Tuhan Sang Pembela kita. Anda mau kita menang atas musuh kita? Kita mau kita menang atas persoalan kita? Satu-satunya yang bisa menjadi jaminan kita akan beroleh kemenangan adalah waktu Yesus, Tuhan, ada di dalam hidup kita. Kenapa Yesus harus ada dalam hidup kita? Sebab dikatakan musuh kita akan mundur dan tersandung jatuh lalu kemudian binasa di hadapan Tuhan. Dan kalau Tuhan ada di dalam hidup kita, semua musuh di hadapan kita itu pasti akan jatuh dan binasa. Amin. Persoalannya adalah apakah ada Yesus? Apakah ada Tuhan di dalam hidup kita? Sehingga ketika musuh datang di hadapan kita, dengan lain kata, dia juga sedang berhadapan dengan Tuhan. Adakah Tuhan di dalam hidup kita hari-hari ini? Kembali yang saya katakan tadi, bukti daripada keberadaan Tuhan adalah yang pertama itu dimulai daripada hati dan pikiran kita. Dia ada di dalam hidup kita. Mana yang lebih banyak di dalam pikiran kita? Mana yang lebih banyak di dalam hati kita? Tentang Tuhan atau tentang dunia dan segala isinya? Atau tentang dunia dan segala persoalannya? Atau tentang apapun yang menjadi cita-cita pribadi, ambisi pribadi, keinginan pribadi? Sehingga tidak ada ruang bagi Tuhan. Kalau ruang tidak ada bagi Tuhan,
maka Tuhan tidak ada di dalam hidup kita. Maka yang terjadi, musuh kita akan terus maju, lalu kemudian dia akan membinasakan kita sebab tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan dalam hidup kita. Saya mau katakan, orang-orang yang senangnya membicarakan masalah dan persoalannya, tidak mungkin ada kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Sebab kehadiran Tuhan itu begitu nyata. Kalau kita percaya Tuhan hadir dalam hidup kita, kita bisa rasakan Tuhan itu hadir. Dan kalau Tuhan itu hadir, apa yang kita rasakan? Kita rasa damai sejahtera. Kita rasakan kekuatan dari Tuhan. Kita rasakan ada kekuatan supranatural yang akan terus mengangkat kita. Waktu kita jatuh kemudian diangkat. Waktu kita lemah kemudian kita akan diberikan kekuatan. Waktu kita putus asa sekalipun, maka Yesus akan mengingatkan kita, "Hei, aku ada bersama-sama dengan engkau. Dan kalau aku ada bersama-sama dengan engkau, setiap musuh-musuhmu akan mundur dan tersandung jatuh dan akan binasa di hadapanku," kata Yesus. Hari ini, kalau kita rasa gentar, kita rasa takut menghadapi musuh, itu artinya tidak ada Yesus di dalam kehidupan kita. Yesus tidak hadir dalam kehidupan kita. Yesus tidak menjadi pembela atas kehidupan setiap kita. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya Tuhan bisa hadir dalam hidup kita. Tadi saya katakan bahwa semakin banyak Yesus itu kita bicarakan dalam pikiran kita, semakin banyak rasa percaya kita akan kuasa Yesus yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, maka itu akan menyebabkan kehadiran Tuhan itu menjadi nyata dalam hidup kita. Kita buka Mazmur 22 ayat 3. Mazmur pasal 22 ayat yang ketiga. Ya, kalau di situ berarti di ayat yang keempat ya. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Di mana Tuhan bersemayam? Tuhan bersemayam di atas puji-pujian. Di mana Tuhan hadir? Dengan lain kata, Tuhan hadir di atas pujian dan penyembahan. Di mana ada hadapan Tuhan? Hanya kalau ada pujian dan penyembahan. Dan apakah yang dimaksud dengan pujian dan penyembahan? Dari hati kita, dari pikiran kita, lalu kemudian dari mulut kita, kita keluarkan segala hal tentang kedahsyatan Tuhan. Yang kita bicarakan adalah tentang Tuhan dan segala kebaikannya. Yang kita perkatakan adalah tentang Tuhan dengan segala mujizatnya. Yang kita perkatakan adalah segala kuasa Tuhan yang dapat dilakukan oleh Tuhan. Itu artinya kita sedang memuji dan menyembah. Kita boleh memuji menyembah dengan hanya berkata-kata. Kita boleh juga memuji dan menyembah dengan memakai nada. Itu artinya bermazmur. Kata bermazmur artinya adalah mengucapkan penyembahan kita dengan menggunakan nada-nada. Itu sebabnya kita harus melatih diri kita. Waktu kita mengalami kesulitan, sebenarnya pada waktu itu juga Tuhan bisa memberikan pertolongan bagi kita. Asalkan apa? Asalkan Tuhan sedang hadir dalam hidup kita. Dan bagaimana Tuhan supaya hadir dalam hidup kita? Maka waktu kita mengalami masalah dan persoalan, kita nggak boleh malas untuk memuji menyembah Tuhan. Malah yang kita lakukan adalah semakin meninggikan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, menyembah Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa. Kekuatanmu dahsyat melebihi apapun ya Tuhan. Aku percaya, bukan dengan kemudian lebih senang cari tempat curhat. Kita cari teman terus kita ceritain, aku ada masalah lah. Ini masalahku sekarang, waduh berat banget. Besok juga begitu. Tidak usah besok, doanya nanti malam pun begitu. Tuhan, masalahku berat. Tuhan,
bebanku berat Tuhan. Besok juga pagi berdoa gitu lagi. Tuhan, jawablah doaku Tuhan. Saya mau katakan, kalau kita sedang mengucapkan kata-kata dan isi kata-kata itu adalah tentang masalah dan persoalan kita, coba pikirkan, apakah itu bentuk pujian dan penyembahan? Apakah itu artinya kita sedang memuji menyembah Tuhan? Tentu tidak. Jawabannya adalah itu sedang curhat. Nah, di mana di dalam Alkitab itu diajarkan kepada kita, rajin-rajinlah curhat sama Tuhan. Sebab Tuhan bersukacita dengan curhat kita. Gak ada. Tuhan senang dengan pujian dan penyembahan. Yang Tuhan inginkan adalah waktu kita datang berdoa kepada Tuhan, yang kita berikan adalah pujian dan penyembahan. Dan apakah bentuk pujian dan penyembahan yang paling sederhana tetapi menjadi kunci, yaitu ucapan syukur. Kita datang sama Tuhan, kita sedang ada masalah. Kita datang sama Tuhan, beban pikiran kita begitu berat. Tapi yang pertama kita katakan, Tuhan terima kasih. Sampai hari ini saya masih hidup. Tuhan terima kasih. Sampai hari ini aku masih bernafas. Tuhan terima kasih, sampai hari ini aku masih sadar. Aku masih bisa melihat sekelilingku. Aku masih bisa melihat orang-orang lain. Tuhan terima kasih. Masalah yang ada padaku itu tidak lebih besar daripada kuasa Tuhan. Benarkah kita akan memperkatakan seperti itu dalam doa-doa kita? Atau kemudian kita sibuk dan sibuk untuk mengutarakan betapa berat, betapa perih, betapa menderitanya, betapa kita merasa tidak tahu lagi jalan keluar. Padahal seharusnya Allah yang kita sembah itulah jalan keluarnya. Tapi kita tidak pernah menyebutkan itu. Yang kita sebutkan adalah kita tidak bisa lihat jalan keluar. Kalau kita nggak bisa lihat jalan keluar, berarti kita nggak bisa lihat Tuhan. Hari ini kita mungkin mengalami sakit, dan sakit itu begitu berat. Sakit itu mungkin divonis oleh dokter, belum ada obatnya. Sakit itu mungkin membuat kita begitu menderita, begitu merasakan kesakitan. Tapi hari ini saya mau bilang sama kita, mana lebih besar penyakit yang kita derita atau Tuhan yang kita sembah? Kalau kita katakan Tuhan lebih besar dari segala penyakit kita, mulai hari ini berhentilah bercerita tentang penyakitmu kepada siapapun juga. Kalau ada orang yang bertanya, bagaimana keadaanmu? Aku sehat di dalam Tuhan. Tapi kau sedang sakit, aku tetap sehat dalam Tuhan. Ada Tuhan yang lebih besar kuasanya daripada apapun juga. Sakit penyakit ini tidak bisa menghalangi kasih Tuhan yang berlimpah-limpah atas hidupku. Dan kalau kita adalah orang yang menerima kasih Tuhan yang berlimpah-limpah, tidak ada hal-hal lain, tidak ada hal-hal negatif dari dunia ini yang akan bisa merenggut kita daripada kasih Tuhan. Apakah kemudian ini ilustrasi, kalau kita kemudian menerima satu bentuk kasih dari seseorang, lalu kemudian ada orang lain yang membenci kita, pilihan ada di dalam pikiran kita. Kita mau lebih berpikir tentang orang yang mengasihi kita, maka kita merasa damai dan sejahtera. Tapi kalau kita berpikir, aku lebih memikirkan orang yang membenciku, kok dia benci sama aku, kok dia lakukan ini sama aku. Kita nggak pernah ingat ini orang yang mengasihi kita. Apa yang kita akan alami adalah kita akan terus terjerumus. Kita akan semakin mengalami depresi, kita akan semakin sedih. Dan itu sedih yang tidak akan berujung. Amin. Hari ini kita belajar bahwa kita punya Tuhan yang menyembah kita. Tuhan yang akan menjadi pembela kita. Tapi satu-satunya jalan bagaimana supaya Tuhan itu menjadi pembela bagi kita adalah apakah Tuhan itu hadir atau tidak. Sebab seorang pembela, kalau dia tidak hadir di dalam kehidupan orang yang ingin dibelanya, maka itu sama saja omong kosong. Kita pasti akan percaya bahwa kalau ada orang yang kita inginkan untuk membela kita, dia harus hadir bersama-sama dengan kita. Lalu kemudian dia menjadi pembela bagi kita. Sama halnya dengan anak kecil.
Mungkin ada anak-anak yang di sekolah pada waktu SD, lalu kemudian dia dilakukan perbuatan yang tidak menyenangkan dari teman-temannya. Apa yang dilakukan? Apa yang kita lakukan sebagai anak-anak? Kita pasti akan bilang sama papa kita, "Papa, ada temanku yang melakukan ini kepadaku. Ayo lihat dia, ayo tegur dia, papa." Papanya nggak mungkin bilang, "Udah tenang aja, besok dia nggak kayak gitu lagi." Apa yang akan kita rasakan? Kita pasti akan kecewa. Tapi waktu papa kita itu datang bersama-sama dengan kita, lalu kemudian papa kita melihat orang itu belum bicara, belum ngomong apa-apa, kita udah rasa yakin banget. Yuk. Nah, jadi waktu kita percaya, waktu kita lebih banyak berpikir tentang Tuhan dalam hidup kita, itulah dalam pujian penyembahan kita. Maka Tuhan hadir pada waktu itu. Dan kalau Tuhan itu hadir, dialah yang akan menjadi pembela. Sebab seorang pembela itu harus hadir di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian dia akan melakukan pembelaan atas hak-hak kita. Itu sama halnya dengan waktu kita masih kanak-kanak, ya. Jadi ketika ada orang, mungkin teman kita yang membuli, kemudian melakukan hal yang tidak menyenangkan bagi kita, apa yang dilakukan seorang anak kecil? Dia kemudian akan datang kepada bapaknya. Dan waktu dia datang kepada bapaknya, dia pasti berharap bapaknya itu akan ikut dengan dia kemanapun dia pergi untuk menjumpai anak yang melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan kepadanya. Belum lagi bapaknya bicara, dia udah rasakan, wow, bapakku ikut bersama-sama dengan aku. Wow, bapakku akan membela aku. Wow, bapakku pasti akan menunjukkan kuasanya. Demikianlah halnya dengan orang percaya. Waktu kita percaya bahwa Yesus yang akan menjadi pembela bagi kita, maka Yesus itu harus hadir dalam hidup kita. Dan waktu Yesus itu hadir dalam hidup kita, apa yang seharusnya kita alami adalah kita akan rasakan damai sejahtera, kita akan rasakan kekuatan, kita tidak akan lagi merasakan ketakutan, kita tidak akan lagi merasakan kekhawatiran. Sebab Yesus ada bersama-sama dengan kita. Nah, pertanyaannya, hari ini kalau kita alami banyak masalah, mana yang kita pilih? Apakah kita akan sibuk untuk kemudian mencari jalan keluar dengan pikiran kita? Atau kita akan sibuk untuk mencari pertolongan-pertolongan dari orang-orang yang kita kenal? Saya mau katakan begini, ada banyak daripada orang-orang percaya, dia katakan bahwa ya saya percaya bahwa Tuhan akan menjadi pembela bagi saya. Ya saya berdoa setiap hari dan saya katakan bahwa Engkaulah yang akan menjadi pembela bagiku. Tapi dalam kehidupannya hari lepas hari, gini ya, dia sebenarnya lebih sering mengandalkan kekuatannya sendiri, lebih sering mengandalkan pikirannya sendiri. Dan akibatnya apa? Cara Tuhan bekerja waktu dia akan memberikan pembelaan bagi hak-hak kita adalah kita harus bisa belajar melepaskan atas apa yang menjadi hak kita. Karena kalau kita terlalu sibuk untuk memikirkan jalan keluar, pembelaan atas hak kita, maka apa yang menjadi instruksi, apa yang akan diperintahkan oleh Tuhan bagi kita, itu seringkali kita akan miss. Kita tidak bisa dengar lagi. Kita sibuk dengan usaha kita untuk mencari jalan keluar. Kita sibuk dengan usaha kita untuk membela hak kita. Mohon maaf ya, kalau manusia dalam usahanya untuk membela haknya, maka dia akan melakukan serangan.
dia akan menyerang balik. Dia akan melakukan unjuk kekuatannya kepada musuh-musuhnya. Dan waktu kita melakukan hal tersebut, itu artinya kita sedang menghindar dari apa yang harusnya dilakukan oleh Tuhan. Apa yang dapat dilakukan oleh Tuhan, itu kita tidak akan bisa alami. Sebab kita keluar daripada jalur rancangan Tuhan. Ada banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebenarnya itu adalah cara Tuhan untuk membela kita. Contoh ya, kalau kemudian kita menduduki satu jabatan tertentu, lalu setelah sekian lama kita menduduki jabatan tersebut, kita mungkin sudah merasa nyaman. Kita kemudian sering bersyukur sama Tuhan, terima kasih Tuhan untuk jabatan ini mungkin tidak terlalu tinggi, tapi Tuhan cukupkan segala sesuatu, kita katakan syukur Tuhan. Tapi kemudian ada satu waktu di mana ada orang lain yang berusaha mendorong kita, membuat kita terlepas dari jabatan itu. Dan dalam pikiran dan bayangan manusia, maka ketika kita terdorong dari jabatan tersebut, kita pasti akan kembali menjadi jabatan orang yang tanpa menjabat jabatan yang seperti yang kita pikirkan tersebut. Kita kemudian mencari cara, kita kemudian lobby sana sini. Oh jangan dong saya digeser. Waduh saya sudah lakukan yang terbaik selama ini, kenapa saya harus digeser? Wah itu dia orang yang berarti dia gak punya perasaan itu. Dia berarti orangnya licik banget. Tapi saya mau katakan begini. Pernahkah terpikir bagi kita, mungkinkah kita akan dapat berpindah kepada satu jabatan yang tinggi kalau kita setiap saat berkutat di jabatan yang saat ini ada pada kita? Tidakkah kita bisa berpikir bahwa ada waktunya di mana Tuhan akan mengangkat kita dan Dia harus pindahkan kita dari tempat kita saat ini yang kita sudah rasa nyaman. Tapi kalau kemudian kita menjadi kecewa, kita paksakan, kita cari jalan supaya kita tidak digeser. Artinya apa? Promosi yang seharusnya itu sudah disediakan oleh Tuhan. Promosi yang seharusnya Tuhan sudah rancangkan bagi kita, maka itu tidak akan bisa kita peroleh. Karena kita berusaha sekuat tenaga bertahan pada kondisi saat ini yang kita rasakan bahwa itu adalah yang terbaik bagi kita. Padahal Tuhan sedang sediakan hal yang jauh lebih baik bagi kita. Katakan amin. Maka kalau kita sedang digeser dari satu jabatan tertentu, atau kemudian kita dibuat seolah-olah merasa tidak nyaman pada satu situasi, itu artinya Tuhan sedang mau pindahkan kita. Kalau kita percaya bahwa Tuhan sedang berusaha memindahkan kita, apakah kita akan lawan, lalu menghabiskan banyak tenaga, lalu menghabiskan banyak energi? Maka kita tidak akan bisa dibawa oleh Tuhan ke tempat yang baru, ke tempat yang lebih tinggi, kepada promosi yang Tuhan sediakan. Amin. Mungkin ada juga yang mungkin disakiti oleh pacarnya hari-hari ini ya. Kalau Tuhan izinkan kau putus, jangan berusaha untuk balik lagi, sabar aja. Kalau memang harus balik dibuat Tuhan, pasti Tuhan akan kasih jalan. Ya, mungkin Tuhan sedang sediakan orang yang lebih cocok untukmu. Jangan kemudian ketika sudah diputuskan oleh pacarmu, kau kemudian nangis-nangisnya. Kemudian karena kau sudah merasa dekat dengan mamanya, lalu datang sama mamanya. Tante, kok tega banget ya tante mutusin saya. Udah tante saya mau udah berubah tante. Wow, padahal Tuhan sedang sediakan orang yang lebih baik untukmu. Sebab Tuhan tahu hari depanmu akan menjadi seperti apa. Tuhan tahu apa yang akan terjadi di hadapan kita. Bahkan dikatakan dalam Alkitab, sebelum kita mengucapkan kata-kata kita, Tuhan sudah tahu apa yang akan menjadi kata-kata kita. Kalau hari ini kau punya seorang pasangan, dan itu pacarmu, Tuhan pasti tahu. Kalau nanti kau jadi sama dia sampai dengan level rumah tangga, jangan-jangan laki-laki itu akan berkhianat kepadamu. Maka Tuhan sedang mencegahnya waktu sedang pacaran. Stop dulu. Ya sakit ya sakit lah, namanya kita juga sayang. Tapi aku mau katakan sama kita,
Apa yang di dalam pikiran kita sendiri, dalam perasaan kita, itu tidak akan bisa menjadi acuan tentang rencana Tuhan. Yang menjadi acuan adalah waktu kita berserah sepenuhnya sama Tuhan. Waktu kita tidak memaksakan apa yang menjadi keinginan kita. Waktu kita tidak mempertahankan hak kita. Dengan lain kata, waktu kita tidak berusaha menjadi pembela atas diri kita. Tapi waktu kita berkata, biarlah Tuhan menjadi pembela bagiku. Sebab Tuhanlah yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Biarlah Tuhan yang menjadi pembela bagiku. Sebab dialah hakim yang agung, yang bertahta. Biarlah Tuhan yang menjadi pembela bagiku. Sebab kalau ada Tuhan yang menjadi pembela bagiku, musuh-musuhku akan tersandung, mundur, dan binasa. Hari ini apapun yang menjadi masalah dan persoalan kita, bersukacitalah. Pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan. Sebab waktu kita memuji menyembah Tuhan, Dia Allah yang bersemayam di atas puji-pujian. Jangan sibukkan dirimu membicarakan masalah demi masalah, masalah demi masalah dalam hidup kita. Dan percayalah, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, Roma 8 ayat 28 itu dikatakan di situ, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Hari ini kalau kita berkata kita mau mengasihi Tuhan, maka apapun yang datang dalam kehidupan kita, kita katakan thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Mungkin itu hal yang menyakiti kita, kita tetap berkata terima kasih Tuhan. Mungkin itu kata-kata yang menyakiti perasaan kita, kita tetap katakan terima kasih Tuhan. Mungkin itu ada penundaan-penundaan yang membuat kita tidak bisa mencapai keberhasilan, mencapai garis finish seperti yang kita harapkan. Itu adalah cara Tuhan untuk melindungi kita. Itu adalah cara Tuhan untuk melindungi kita. Saya mau katakan, di hadapan kita ada banyak hal-hal yang tidak bisa kita ketahui, yang mungkin sangat buruk dapat terjadi bagi kita. Tapi seringkali ketika Tuhan menunda perjalanan kita, kita malah bersungut-sungut, kita malah marah. Contoh, kalau mungkin satu hari kita mengalami ban sepeda motor, ban mobil kita kemudian tiba-tiba kempes, kita mau menuju kepada satu tempat. Waktu kita temukan ban kita kempes, apa yang pertama kali kita ucapkan? Dulu saya mengucapkan sial kali. Kok kayak gini? Saya mau cepat. Saya harus tiba di sana jam sekian. Itu rencana saya. Tapi saya mau katakan, kalau mungkin tidak terjadi ban yang bocor, di simpang sana kita bisa bertemu dengan orang yang dalam tanda kutip mungkin tanpa dia sadari, itu dia berkendara dengan begitu berbahaya dan kita bisa tertabrak. Dan kita akan kehilangan nyawa kita, atau kita akan kehilangan sesuatu yang berharga bagi kita. So, kalau ada satu hal yang terjadi dalam hidup kita dan itu mungkin mengecewakan bagi kita, itu belum tentu mendatangkan keburukan, tapi itu pasti mendatangkan kebaikan kalau kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mau menjadikan Tuhan sebagai pembela dalam hidup kita. Haleluya. Biarlah firman Tuhan malam ini itu menjadi obat yang akan menyembuhkan jiwa kita, menjadi obat yang akan menyegarkan jiwa kita, menjadi obat yang akan menjadi sumber semangat yang baru bagi kita, menjadi penuntun, menjadi terang, menjadi kekuatan yang baru, menjadi modal bagi kita. Dalam kita menjalani kehidupan ini, kita tidak perlu takut akan apapun juga. Kita tidak perlu khawatir akan apapun juga. Sebab Tuhanlah yang akan membela segala perkara kita. Yang percaya, diberkati Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya, haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberikan
kami. Biarlah hanya Yesus yang menjadi pembela bagi kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah musuh-musuh kami tersandung, jatuh dan mundur. Sebab Engkaulah hakim yang adil. Sebab perbuatan-Mu dahsyat dan ajaib. Haleluya. Sekali lagi kami bersyukur di hadirat-Mu Tuhan. Sebab betapa Engkau dengan jelas menyatakan bagi setiap kami bahwa Engkaulah Allah yang menjadi pembela bagi kami. Suara-Mu menyatakan bagi setiap kami untuk kami berhenti mengandalkan kekuatan pikiran kami, untuk kami berhenti mengandalkan manusia, untuk kami berhenti mencari-cari jalan keluar atas setiap persoalan kehidupan kami. Tapi kami mau cari Tuhan, kami mau lihat Tuhan, kami mau dengar suara Tuhan, kami mau ikut tuntunan Tuhan, kami mau ikut apa yang Tuhan perkatakan dalam hidup kami, sehingga waktu kami dalam masalah, biarlah setiap perkataan Tuhan itu akan membawa kami keluar dari masalah kami, dan Engkau mengangkat kami lebih tinggi dan lebih tinggi lagi Tuhan. Engkaulah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang menjadi hakim yang adil, hakim yang agung, Allah yang bertahta, Allah yang bersemayam di atas pujian dan sembah daripada umat-Mu Tuhan. Malam ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada hati yang begitu keras, ada hati yang begitu terluka, biar malam ini Tuhan sembuhkan dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan jamah dengan Roh Kudus-Mu, dan Tuhan berikan hati yang baru, sehingga kami boleh mengerti dan melihat betapa Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami. Betapa Engkau Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melebihi daripada akal dan pikiran kami. Biarlah itu setiap saat ada dalam hati kami dan pikiran kami Tuhan. Melewati lembah kelam sekalipun kami tidak akan takut akan bahaya. Sebab Engkau bersama-sama dengan kami, Engkau beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan kalau kami hanya melihat kepada masalah dan persoalan kami, dan kami tidak pernah mau lihat Tuhan. Mungkin yang kami ragukan, kami malah bertanya, sanggupkah Tuhan menolong kami? Mungkinkah Tuhan akan menolong kami? Atau mungkin kami tidak berkata seperti itu, tapi setiap hari dalam doa kami hanya menyatakan masalah dan persoalan yang kami bawa sama Tuhan. Hari demi hari yang kami bawa sama Tuhan hanya pengaduan. Tapi mulai hari ini Tuhan, kami tidak perlu sering-sering bawa pengaduan kami kepada Tuhan. Cukup satu kali sebab Engkau Tuhan yang ajaib. Cukup satu kali sebab telinga Tuhan tidak kurang tajam. Cukup satu kali sebab tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberikan pertolongan bagi kami. Kalau kami ada persoalan, kami ada sakit penyakit, satu kali kami sampaikan sama Tuhan, dan kami percayakan kuasa Tuhan. Pada waktunya Tuhan akan menunjukkan pembelaan-Mu bagi kami. Cukup bagi kami saat ini untuk bersabar, cukup bagi kami saat ini untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan, supaya Tuhan lebih besar di dalam pikiran kami, lebih besar daripada masalah dan persoalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu di Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Mensen, dalam anak-anak-Mu ini menjalani setiap program kuliah. Sulit benar memang Tuhan saat ini, tapi kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya ada rancangan Tuhan. Kami percaya ada rencana Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sedang tunjukkan bagi orang-orang yang mau mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan, bersama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, terima kasih sudah boleh menikmati bersama-sama beribadah melalui ibadah saat teduh Kampus
mendatang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.